Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratul Aini dari Prodi Sejarah NIM 2187 2010 0251. Saya akan bahas isi buku ini, filsafat umum, akal, dan hati. Manusia ideal ialah manusia yang utuh, yaitu manusia yang menggunakan indera, akal, dan hatinya secara seimbang. Manusia yang dalam hidupnya ditentukan oleh pertimbangan indera, akal, dan hatinya secara seimbang, sekaligus dan menyeluruh. Antara indera, akal, dan hati tidaklah terdapat persengketaan. Mereka masing-masing mempunyai daerah paradigma, metode ukuran sendiri-sendiri, mereka saling melengkapi. Keadaan dunia yang begini ini ada yang mewarnainya, kekuatan yang mewarnai itu yang pertama adalah agama dan yang kedua adalah filsafat. Dari sekian banyak definisi agama dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah definisi yang menekankan rasa iman atau segi kepercayaan. Yang kedua menekankan agama sebagai peraturan tentang cara hidup. Kombinasi kedua-duanya mungkin merupakan definisi yang lebih memadai tentang agama. Agama ialah sistem kepercayaan dan praktik yang sesuai dengan kepercayaan tersebut, dan juga berarti sebagai peraturan tentang tata cara hidup lahir batin. Pengertian filsafat menurut Poechawichadna 1974 menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan erat dengan kata Yunani, bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunaninya adalah philosophia. Dalam bahasa Yunani, kata philosophia merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sedangkan sophia artinya kebijakan, yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Poechawichadna mendefinisikan filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Hasbullah Bakri 1971 mengatakan bahwa filsafat adalah sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam, mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dia capai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Plato menyatakan bahwa filsafat telah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, dan bagi Aristoteles filsafat adalah pengetahuan yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan bagi Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang alam wujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Hal-hal yang mendorong timbulnya filsafat. Berling 1966 mengatakan bahwa orang Yunani yang mula-mula sekali berfilsafat di barat mengatakan bahwa filsafat timbul karena ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini, lantas menimbulkan keinginan mengetahuinya. Plato mengatakan bahwa filsafat itu dimulai dari ketakjuban. Sikap heran atau takjub itu akan lahir dalam bentuk hartanya. Pertanyaan itu memerlukan jawaban. Bila pemikir menemukan jawaban itu dipertanyakan oleh karena ia selalu sangsi pada kebenaran yang ditemukannya. Patrick Mulder 1966 mengatakan manakala keheranan menjadi serius dan penyelidikan menjadi sistematis, mereka menjadi filosof. Sastre Berling 1966 mengatakan bahwa kesadaran pada manusia ialah bertanya yang sebenar-benarnya. Pada bertanya itulah manusia berada dalam kesadaran yang sebenar-benarnya. Macam-macam pengetahuan manusia, pengetahuan sains harus berdasarkan logika. Pengetahuan sains
ialah pengetahuan yang logis yang didukung oleh bukti yang empiris, namun pada dasarnya pengetahuan sains tetaplah suatu pengetahuan yang berdasarkan bukti dan nyata. Pengetahuan filsafat kebenarannya hanya dipertanggungjawabkan secara logis, tidak secara empiris. Paradigmanya logis, metodenya pikir. Pengetahuan yang ketiga merupakan bagian yang tidak dapat lagi dijangkau dengan menggunakan akal logis, apalagi dengan indera empiris. Bagian ini masih mungkin diketahui dengan menggunakan rasa. Bergson mengatakan rasa itu intuisi, Kant mengatakan rasa itu moral. Orang-orang sufi dalam Islam menyebutkan zauq, qalb. Kadang-kadang diamir pengetahuan jenis ini memang aneh. Paradigmanya disebut paradigma mistis, metodenya disebut metode latihan. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan mistik, yaitu sejenis pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, tidak juga secara logis. Orang-orang Syiah menyebutkan dengan nama pengetahuan irfan. Dari kata inilah istilah ma'rifah itu diambil. Faedah mempelajari filsafat sekurang-kurangnya ada 4 faedah manfaat mempelajari filsafat, yaitu agar terlatih menjadi serius memahami filsafat. Yang kedua yaitu agar mungkin menjadi filosof dan agar menjadi warga negara yang baik. Orang yang mempelajari filsafat apalagi telah mampu berpikir serius akan mudah menjadi warga negara yang baik, karena rahasia negara terletak pada filsafat negara itu. Filsafat negara ditaksonomi ke dalam undang-undang negara. Undang-undang itulah yang mengatur warga negara. Memahami isi filsafat negara dapat dilakukan dengan mudah oleh orang yang telah biasa belajar filsafat. Cara mempelajari filsafat ada 3 mode. Yang pertama yaitu sistematis. Belajar menghadapi karya filsafat. Mula-mula belajar menghadapi teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat. Setelah itu mempelajari teori hakikat yang merupakan cabang lain. Kemudian mempelajari teori nilai atau filsafat nilai. Pembagian besar ini dibagi lebih khusus dalam sistematika filsafat. Ketika mempelajari setiap cabang atau sub-cabang, aliran-aliran akan terbahas. Dengan belajar filsafat melalui metode ini, perhatian kita akan terpusat pada isi filsafat, bukan pada tokoh ataupun periode. Historis mempelajari filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Jadi, sejarah pemikiran ini dapat dilakukan dengan membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Misalnya dimulai dengan membicarakan filsafat Thales, membicarakan riwayat hidupnya, pokok ajarannya baik dalam teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Yang ketiga yaitu kritis. Metode ini biasanya digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Pelajar harus sedikit banyak mengetahui pengetahuan tentang filsafat. Langkah pertama ialah memahami isi ajaran, kemudian mengajukan kritiknya. Kritik itu mungkin dalam bentuk menentang, dapat berupa dukungan tentang filsafat yang tengah dipelajari. Orang mungkin mengkritiknya dengan pendapat sendiri maupun dengan pendapat filosof lain. Jadi, jelas pengetahuan ala kadarnya ketika memulai belajar filsafat atau pelajaran metode ini amatlah. Objek penelitian filsafat. Objek yang dipikirkan oleh filosof ialah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang diselidiki filsafat ini disebut objek materia. Objek materia ini banyak yang sama dengan objek materia sains. Pertama, sains menyelidiki objek materia yang empiris, filsafat menyelidiki objek itu juga, tapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstraknya. Kedua, ada objek materia, filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains, seperti Tuhan, hari akhir, yakni objek materi yang selama-lamanya tidak empiris. Selain objek materia, ada pula objek formaya. Itu sifat penyelidikan. Objek forma ialah penyelidikan yang mendalam, artinya ingin tahunya. Filsafat adalah ingin tahu bagian dalamnya. Kata mendalam artinya ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Sistematika filsafat perlu diulang lagi
bahwa dalam garis besar filsafat mempunyai 3 cabang yang besar, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Teori pengetahuan pada dasarnya membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan atau epistemologi. Yang ketiga yaitu teori hakikat, membahas semua objek dan hasilnya ialah pengetahuan filsafat ontologi. Yang ketiga yaitu teori nilai, membicarakan guna pengetahuan tadi atau aksiologi. Epistemologi membicarakan pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan, disebut juga sebagai filsafat pengetahuan. Istilah ini pertama kali muncul dan digunakan oleh J.F. Farid pada tahun 1854. Pengetahuan diperoleh manusia dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai alat. Ada beberapa aliran yang membicarakan tentang ini. Empirisme berasal dari kata Yunani empirikos yang berasal dari empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Rasionalisme secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia menurut aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Aliran ini ialah René Descartes 1596 sampai 1650. Akan tetapi sesungguhnya paham seperti ini sudah ada jauh sebelum itu. Orang-orang Yunani kuno telah meyakini bahwa akal adalah alat dalam memperoleh pengetahuan yang benar, lebih-lebih pada Aristoteles. Positivisme. Tokoh aliran ini ialah Auguste Comte 1798 sampai 1857. Ia menganut empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera dapat dikoreksi lewat eksperimen. Pada dasarnya, positivisme bukan aliran yang khas berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memerlukan perlunya eksperimen dan ukuran. Jadi pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme plus rasionalisme. Intuisionisme Henry Bergson 1859 sampai 1941 adalah tokoh aliran ini yang menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Jadi pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelek atau akal yang juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek itu. Jadi dalam hal seperti itu, manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak juga dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Akal hanya memahami bagian-bagian dari objek, kemudian bagian-bagian itu digabungkan oleh akal. Ontologi. Setelah membenahi cara memperoleh pengetahuan, filosof mulai menghadapi objeknya untuk memperoleh pengetahuan. Objek-objek itu dipikirkan secara dalam sampai pada hakikatnya. Itulah sebabnya teori ini dinamakan teori hakikat. Ada pula yang menamainya ontologi. Hakikat merupakan kenyataan yang sebenarnya. Kosmologi membicarakan hakikat asal, hakikat turunan, hakikat berada, juga hakikat tujuan kosmos. Materialisme menurut aliran ini, hakikat benda adalah materi. Benda itu sendiri, rohani, jiwa, spirit, dan sebagainya muncul dari benda. Rohani dan kawan-kawannya tidak akan ada seandainya tidak ada benda. Idealisme. Aliran ini berpendapat sebaliknya, hakikat benda adalah rohani, spirit, atau sejenisnya. Alasannya yang pertama yaitu nilai roh lebih tinggi daripada badan. Yang kedua yaitu manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Yang ketiga yaitu materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada itu energi saja. Dualisme yang merupakan hakikat pada benda itu ada dua, yakni materi dan imaterial, benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh dan roh bukan muncul dari benda.
pemikiran orang idealisme menyatakan bahwa hakikat adalah roh. Paham ini akan berujung pada Tuhan, surga, dan neraka. Theodice membicarakan Tuhan dari segi pikiran, apa Tuhan itu ada, apa buktinya, apa sifatnya. Teisme merupakan paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Monoteisme mengajarkan bahwa Tuhan itu esa. Trinitisme mengajarkan bahwa Tuhan itu satu tapi beroknum tiga. Politeisme adalah paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu banyak. Panteisme mengajarkan bahwa antara alam dan Tuhan tidak ada jarak. Panenteisme mengajarkan bahwa Tuhan adalah kesadaran jagat raya. Anteisme merupakan isme yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Agnostisisme merupakan paham ketuhanan yang terletak antara teisme dan ateisme. Logika merupakan cabang filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Logika membicarakan norma-norma berpikir benar agar diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Ada dua macam logika, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal merupakan logika yang memberikan norma berpikir benar dan segi bentuk berpikir. Logika formal adalah logika bentuk. Logikanya adalah diperoleh pengetahuan yang benar, maka bentuk berpikirnya pun harus benar atau salah isinya dibicarakan oleh logika material. Dalam logika dikenal perbedaan antara kesimpulan yang tepat dan kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang tepat diperoleh bila bentuk berpikirnya benar. Kesimpulan yang benar berasal dari penyelidikan terhadap isi kesimpulan itu. Contoh bentuknya benar atau tepat dan isinya benar. Setiap manusia akan mati. Muhammad adalah manusia, jadi Muhammad akan mati. Contoh bentuknya tepat tapi isinya tidak benar. Manusia adalah sejenis hewan, kuda adalah salah satu jenis hewan, jadi kuda sama dengan manusia. Suatu kesimpulan dikatakan benar bila isi kesimpulan itu sesuai dengan objeknya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mengetahui kesesuaian itulah tugas logika material dalam garis besarnya. Logika formal membicarakan masalah pengertian, putusan, dan peraturan. Aksiologi. Filsafat sebagai kumpulan teori filsafat digunakan untuk memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Filsafat sebagai filosofi of life merupakan suatu kondisi. Ketika filsafat dijadikan sebagai pandangan hidup, yang amat penting ialah filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah sesuai dengan sifat filsafat yang memecahkan masalah secara mendalam dan universal. Penyelesaian masalah secara mendalam maksudnya menyelesaikan masalah dengan mencari penyebabnya sebagai langkah awal. Universal artinya melihat masalah dalam hubungan seluas-luasnya. Akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Ciri-ciri umum filsafat Yunani adalah rasionalisme. Rasionalisme mencapai puncaknya pada orang-orang Sofis. Untuk melihat rasionalisme, Sofis perlu dipahami lebih dulu latar belakangnya. Latar belakang terletak pada pemikiran filsafat yang ada sebelumnya, yaitu pemikiran-pemikiran Thales, Anaximander, Heraclitus, Parmenides, Zeno, Protagoras, Gorgias, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Thales digelari bapak filsafat karena ialah orang yang pertama kali berfilsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang berdasar yang jarang diperhatikan orang zaman sekarang. Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Terlepas dari apapun jawabannya, pertanyaan ini saja sudah bisa mengangkatnya menjadi filosof pertama. Ia sendiri menganggap air sebagai bahan alam semesta karena air sangat diperlukan dalam kehidupan, dan menurut pendapatnya bumi ini terapung di atas air. Bahkan jawabannya sendiri tidak lebih berbobot dibandingkan pertanyaannya pun ia jawab menggunakan akal, bukan menggunakan agama atau kepercayaan lainnya. Di sini akal mulai digunakan lepas dari keyakinan. Anaximander ia mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. Anaximenes mengatakan itu udara merupakan sumber segala kehidupan, begitulah alasannya. Heraklitus paham relativisme semakin mempunyai
dasar setelah Heraklitus menyatakan kamu tidak dapat terjun ke sungai 2 kali karena air sungai itu selalu mengalir. Menurutnya, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah, sesuatu yang dingin menjadi panas dan yang panas menjadi dingin. Implikasi pertanyaan ini amat hebat. Pertanyaannya itu mengandung pengertian bahwa kebenaran berubah tidak tetap. Parmenides yang lahir kira-kira 450 Masehi dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan disebut filosof pertama dalam pengertian modern. Protagoras yang menyatakan bahwa manusia ialah ukuran kebenaran. Ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat pribadi, akibatnya tidak ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika maupun agama. Bahkan menurutnya teori-teori matematika juga tidak mempunyai kebenaran yang absolut. Gorgias datang ke Athena 427 Masehi dari Leontini. Ada 3 proporsi yang diajukan Gorgias. Yang pertama adalah tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal menurutnya tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuai dengan kemauan ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Proporsi yang ketiga adalah sekalipun realitas itu dapat ketika kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Sokrates yang memulai filsafat dengan bertolak dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya ada kebijakan objektif yang tidak bergantung kepada saya atau kepada kita hari ini untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif. Sokrates melakukan metode-metode tertentu. Metode itu bersifat praktis yang dilakukan dengan percakapan-percakapan. Ia kemudian menganalisis pendapat. Setiap orang punya pendapat tentang salah dan tidak salah. Misalnya, seringkali percakapan itu berakhir dalam kebingungan, tetapi tak jarang dialog itu menghasilkan definisi yang berguna. Metode yang digunakan Sokrates biasa disebut dengan dialektika. Menurut Plato, kebenaran umum itu bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif, tapi pengertian umum itu sudah ada di sana, di alam ide. Aristoteles, bila orang-orang sofis banyak yang menganggap manusia tidak akan mampu memperoleh kebenaran, maka Aristoteles menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa form dan matter itu bersatu. Matter memberikan substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya. Setiap objek terdiri atas form dan matter, namun ada substansi yang murni, form tanpa adanya matter, yaitu Tuhan. Aristoteles percaya adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan adalah Tuhan sebagai penyebab gerak. Tuhan menurut Aristoteles berhubungan dengan dirinya sendiri. Ia tidak berhubungan atau memperdulikan alam ini. Ia bukan pesona. Ia tidak memperhatikan doa dan keinginan manusia dalam mencintai Tuhan. Kita tidak usah berharap Tuhan mencintai kita. Ia adalah kesempurnaan tertinggi dan kita mencontoh ke sana untuk perbuatan dan pikiran-pikiran kita. Akal dan hati pada abad pertengahan. Plotinus 204-270. Ajaran Plotinus atau Ploinisme erat kaitannya dengan ajaran Plato, yakni menganut realitas ide. Sistem metafisika Plotinus ditandai oleh konsep transcendence. Menurut pendapatnya, di dalam pikiran terdapat 3 realitas, yakni the one, the mean, the soul. The one yang esa adalah Tuhan yang pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. Ia berada di luar eksistensi, di luar segala nilai. The mean merupakan gambaran dari yang esa. Di alamnya mengandung ide-ide Plato. Ide-ide itu merupakan bentuk asli objek-objek. The soul, dari ini adalah realitas ketiga dalam
filsafat Plotinus sebagai arsitek semua fenomena yang ada di alam ini. Soul itu mengandung satu jiwa dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dalam dua aspek, ia adalah energi di belakang dunia dan pada waktu yang sama ia adalah bentuk-bentuk alam semesta. Jiwa manusia juga mempunyai dua aspek, yang pertama intelek yang tunduk pada reinkarnasi dan yang kedua adalah irasional. Augustinus 354 sampai 430. Alih-alih akal dan pemikiran kritis diambilnya keimanan, alih-alih manusia dan kemampuannya diambil kedaulatan Tuhan. Intelektualisme tidak penting dalam sistemnya, yang penting ialah cinta kepada Tuhan. Setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Bila orang menganggap bahwa suatu doktrin adalah sebuah kemungkinan, ia harus menganggap bahwa di dalam doktrin itu ada kebenaran. Bila orang ragu bahwa dia hidup, tentu ia benar-benar hidup. Ia berpendapat bahwa tugas manusia adalah memahami gejala kenyataan yang selalu berubah. Mengenai pencipta jiwa, penempatannya di dalam badan bukan hasil atau akibat kejatuhannya, melainkan memang kewajarannya atau naturnya. Jiwa itu bertempat dalam badan jasmani. Jiwa tidak ada tanpa badan, akan tetapi jiwa tidak bergantung pada badan. Anselmus ia mendahulukan iman daripada akal. Ia mengatakan bahwa wahyu harus diterima lebih dulu sebelum kita mulai berpikir dalam buktikannya ada Tuhan. Anselmus menjelaskan lebih dulu bahwa semua konsep adalah relatif, karena di dalam makhluk kesempurnaan itu bervariasi, maka kesempurnaan universal harusnya ada. Menurut pendapatnya, makhluk terbatas ini tidaklah menciptakan dirinya sendiri, mereka memerlukan pencipta, itu adalah Tuhan. Lebih jauh, semua makhluk memiliki sejumlah kebaikan, menunjukkan adanya kebaikan maha tinggi yang di sana semua makhluk berpartisipasi. Teori pengetahuan Anselmus menyatakan bahwa pengetahuan dimulai dari penginderaan, lalu terbentuklah pengetahuan aklah. Terakhir adalah menangkap kebesaran Tuhan melalui jalur mistik. Kebaikan tertinggi bagi manusia ialah perenungan tentang kebesaran Tuhan. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Pandangannya tentang pengetahuan dipengaruhi oleh keyakinan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir segala kebijakan. Secara singkat, alam semesta ini dalam pandangannya Aquinas dibagi ke dalam 5 kelas, yakni realitas anorganis, realitas animal, realitas manusia, realitas malaikat, dan realitas Tuhan. Aquinas berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari tiada, sekaligus jadi berlawanan dengan teori Darwin. Dalam mencipta itu Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun, karena itu ia memerlukan penciptaan secara evolusi. Menurut Aquinas, alam tidak kekal. Akal dan hati pada zaman modern. Banyak orang yang jengkel oleh dominasi gereja. Rene Descartes jelas bertujuan untuk melepaskan filsafat dari kekangan gereja. Terlihat dari argumen Cogito yang terkenal. Setelah itu banyak bermunculan filosof-filosof lain. Akal yang dikekang selama kira-kira 1500 tahun itu sekarang berpesta pora merayakan kebebasannya. Akal menang lagi, akan tetapi sofisme Yunani terulang lagi. Sofisme modern cirinya kebenaran itu relatif. Alasan adalah adanya sofisme, yaitu pertama, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang esensial antara sofisme dan skeptisisme sekurang-kurangnya dalam akibat pemikiran itu. Kedua, agar lebih mudah mengikuti alur sistem yang dikemukakan oleh dalam tulisan ini, terutama sejak Thales hingga Capra. Sofisme pertama ialah suasana pemikiran yang dihadapi oleh Socrates. Tokoh-tokoh utamanya ialah Parmenides dan Gorgias. Sofisme kedua atau sofisme modern ialah suasana pemikiran yang dihadapi oleh Kant. Renaissance merupakan istilah Prancis dalam bahasa Latin. Renaisvi berarti lahir kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih luas lagi di Italia. Sepanjang abad 15 dan 16, mula-mula istilah ini digunakan oleh sejarawan terkenal Michelet dan dikembangkan oleh J.
Mukherjee 1860 untuk konsep sejarah yang menuju kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan, anti penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode pertengahan. Ciri utama dari Renaissance ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama, tidak mau diatur oleh agama, empirisme dan rasionalisme. Rasionalisme pada bagian ini dibicarakan pemikiran pokok Descartes, Spinoza, dan Leibniz merupakan tokoh besar dalam filsafat rasionalisme. Rasionalisme ialah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan mengetes pengetahuan. Jika empiris mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau logika. Rasionalisme ada dua macam, yaitu rasionalisme dalam bidang agama dan rasionalisme dalam bidang filsafat. Idealisme objektif. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dengan ketergantungan pada jiwa dan spirit. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Idealisme secara umum selalu berhubungan dengan rasionalisme. Plato sering disebut sebagai seorang idealis, sekalipun idenya tidak khusus spesifik mental, tetapi lebih merupakan objek universal. Idealisme teis Pascal. Ada dua cara memperoleh pengetahuan menurut Pascal. Pertama dengan menggunakan akal, dan kedua untuk menggunakan hati. Immanuel Kant. Sejarah filsafat adalah sejarah pertarungan akal dan hati atau iman dalam berebut dominasi, mengendalikan jalan hidup manusia. Menurutkan semua planet sudah atau akan dihuni, dan planet-planet yang jauh dari matahari akan mempunyai masa berkembang lebih panjang, barangkali dihuni oleh spesies yang lebih cerdas dibandingkan dengan penghuni kita ini. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat menekankan peranan dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan memastikan peranan akal. Pragmatisme merupakan realitas sebagaimana yang kita ketahui. Sebenarnya istilah para pragmatisme lebih banyak berarti sebagai metode untuk memperjelas suatu konsep ketimbang sebagai suatu doktrin kefilsafatan. Eksistensialisme filsafat selalu lahir dari suatu krisis yang berarti penentuan. Filsafat ialah perjalanan satu krisis ke krisis lain. Ini berarti bahwa manusia berfilsafat meninjau kembali dirinya. Sifat materialisme merupakan pendorong lahirnya eksistensialisme. Akal dan hati di jalur timur yaitu di dunia Islam mengenai sifat dominasi. Akal di timur dihargai tetapi tidak sampai mendominasi jalan hidup, sehingga menyebabkan orang Islam meninggalkan agama lalu mengambil materialisme dan ateisme. Filsafat Yunani banyak mempengaruhi perkembangan filsafat dan sains dalam Islam. Filsafat dan sains Yunani mulai berkembang sejak kurang lebih tahun 600 Masehi. Islam lahir pada tahun 600-an. Filsafat dalam Islam berkembang secara intensif sejak tahun 800-an. Masuknya filsafat dan sains Yunani ke dalam Islam lebih banyak melalui Irak dibandingkan dengan melalui daerah-daerah lain. Di sanalah timbulnya gerakan penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab atas dorongan Khalifah Al-Mansur. Kemudian Khalifah Harun Al-Rasyid dilanjutkan oleh putranya Khalifah Al-Mu'min. Bait Al-Hikmah didirikan selain sebagai pusat penerjemah masjid, juga menjadi pusat pengembangan filsafat dan sains ditinggalkan oleh Yunani. Tadi selain buku-buku Yunani, buku-buku Parsi India diterjemahkan oleh bahasa Arab. Keseimbangan indera, akal dan hati. Kemantapan hidup hanya ditentukan oleh hal, yaitu kaidah sains dan filsafat di satu pihak dan akidah agama di pihak lain. Kedua-duanya telah diragukan pada masa sofisme. Tentu saja kehidupan menjadi kacau karena sistem nilai telah kacau pada abad pertengahan, terutama sejak tahun 200-an. Akal kalah total dan iman menang mutlak. Keadaan ini seharusnya telah dapat diperhitungkan sebelum terjadi, dapat dipahami mengapa baik Socrates maupun Kant mati-matian menghentikan relativisme kebenaran. Pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif atau termasuk agama adalah pendapat yang sangat berbahaya. Konsekuensi pandangan ini ialah kekacauan. Karena sains itu relatif, maka tidak akan
ada kebenaran yang dapat dipegang atau dipercaya bersama. Salah satu akibatnya ia tidak akan ada sesuatu yang menjadi tali pengikat dalam hubungan-hubungan sosial.